Hai Rafael. Canda deng. Woi. Kan lu kan sebenarnya punya banyak pengalaman lah ya. Cuman gue mau mulai mungkin dari pengalaman lu atau apa yang lu dapat regarding living in Bali mungkin. Bali itu kan satu provinsi yang besar. Hmm. Orang pasti bilangnya pasti lebih lebih bebas gitu. Karena anak-anak Bali itu santuy-santuy, anak Waduh. pantai gitu. Mungkin Hmm. di Bali itu banyak satu hal yang nggak bisa gue jelasin ya. Contohnya vibe-nya, suasananya itu beda memang. Jadi kalau ada yang bilang Bali itu panas, coba Anda ke rumah saya malam-malam naik motor, dingin banget. Benar-benar dingin kayak puncak. Karena masih banyak pohon-pohon nggak ditebang. Itulah kenapa gue suka Bali itu karena dia masih kerasa alamnya. Masih ada kerasa lah kita di pulau tropis gitu. Kalau ngomongin di Bali sebenarnya, ini topik yang kayak ya most of people ya kayak ini kan tempat wisata dan lain sebagainya ya kayak secara umum sebenarnya tahu. Nah yang gue mau cari tahu tentang lu selain dari kayak apa perbedaannya tadi, kayak keunikan budaya atau keunikan kultur atau ada nggak hal-hal yang lu rasa unik setelah lu tinggal di Bali dan lu lihat oh hal-hal ini unik dan ada di Bali doang gitu. Bisa dibilang Bali itu paling dikenal lah di seluruh dunia. Mungkin setelah Hawaii ya. Jadi orang tahu lah pasti Bali kulturnya itu tuh yang jadi dia tuh budaya, agama, dan tradisi itu jadi satu. Jadi yang dia ke pura, dia nari, dia ada cerita-cerita di wayang segala macam itu satu lingkup dan itu nggak bisa dipisahkan. Hindu dengan tarian-tariannya dia yang ada di upacaranya dia, terus hari-hari libur yang isinya upacara orang Bali itu terus dia tiap tahun seperti itu dan nggak pernah berubah. Mau lihat kalendernya masih ada saya. Apa yang jadi sebenarnya kelebihan dari Bali dari sisi yang mungkin lu bilang ada pencampuran itu apa yang setelah lu tinggal lu merasa wah gue jadi nyaman di Bali karena ada apa gitu loh. Gue tuh nyaman di Bali setelah gue nyoba ya sebenarnya 3 bulan hidup di Bali udah kerasa sih. Makanan lebih murah udah pasti, biaya hidup juga lebih murah. Kan Anda mau makan kenyang cuma 15.000 masih ada di sini. Berarti kalau gitu menurut lu dengan adanya percampuran kebudayaan gitu dan apalagi diffusion dari orang-orang yang banyak banget kan, ada yang dari luar, ada yang dari Indonesia pergi-pergi ke Bali gitu. Tata krama tuh tetap dari dulu sampai sekarang tata krama tuh tetap. Menurut lu bebek tepi sawah yang di Alam Sutra tuh punya orang mana? Punya orang Bali. Orang Bali sejahtera. Orang Bali itu sejahtera. Daily life, night life juga. Kalau night life sih banyak kan orang turis ya. Ya, kira-kira gitu. Kalau ngelihat gitu gue jadi tertarik ngebahasnya dari segi kebudayaan, dari segi kultur dan sebagainya banyak pencampuran dan lu melihat semuanya itu kan maksudnya dengan lu tinggal di sana. Jadi what do you learn from that? Atau ada nggak sih yang kayak jadi lu lebih mengadaptasi ke arah mana? Atau ada nggak jadi yang membuat lu lebih berpikir kayak atau membuat lu ya ketika lu tinggal di sana gimana gitu loh respons lu terhadap itu semua? Yang paling gue suka ya dari sini ya, kalau dalam society di Bali, pertama hal yang sensitif itu nggak sensitif di sini. Gue punya satu geng nih, ini sponsor ya, namanya Empire ya, anak-anak seni semua, siapa tahu ada yang mau bikin film sama mereka. Waduh. Jadi ini Empire ini ada 10 orang, gue nggak tahu lah, gue nggak mau nyebut siapa namanya, tapi kita itu berasal dari suku yang berbeda dan 5 agama tuh ada di sini, kecuali Konghucu, belum nemu kita satu nih. Itu sih yang paling bikin nyaman ya, karena yang pasti kalau udah ngelihat nih gelang Tridatu namanya, ini cuma ada di pura aja, aku dapat dari cewekku nih. Ini
kalau udah dipakai sama orang Bali, banyak nih misalkan, dia kan rajin ke pura berarti ya, ya udah pasti orang Hindu deh. Itu yang kita santai jadinya, jadi orang-orang santai. Dibilangnya Bali ramah tuh gitu, karena ramah tuh kita tuh bisa be friendly with anyone. Itu ramah. Itu buat gue. Orang-orang outgoing semua di sini. What got me interested is dengan melihat itu semua, dengan melihat apa ya dibilangnya sebenarnya itu kultur budaya ya yang terjadi di Bali itu semua. Kenapa menurut lu Bali bisa jadi begitu? Ini satu pengalaman ya. Waktu itu sebelum kuliah di Bali. Nah, pengen konsultasi aja sama satu guru ini. Ada yang menentang saya untuk kuliah di Bali. Tapi ada sesuatu yang bilang kalau misalkan ya kalau misalkan aku masuk berarti takdir gitu. Udah aku percaya sama takdir aja sebenarnya. Umur gak ada yang tahu soalnya kan takdir gimana besok gimana kan. Ya amit-amit sih tapi ya dijalanin aja yang terbaik. Pas masuk Bali jadi maba nih ceritanya. Satu fakultas bayangkan. Cowok Chinese gue sendirian. Tapi nggak ada yang ngebully gue gitu loh. Di sana tuh kebinekaan tuh mereka achieve gitu. Mereka tetap memperlakukan gue seperti manusia gitu loh. Gue punya hak untuk bicara, gue punya hak untuk berkarya juga. Terus habis itu kalau misalkan tahu nih ada tempat nih, satu deretan tuh ada gereja Kristen, ada vihara, ada gereja Katolik, ada masjid. Itu paling indah menurut di Jimbaran. Kayak itu yang temen gue bilang deh. Kayak itu yang temen gue bilang deh. Temen gue ada orang Bali. Jadi dia pernah ngomong kayak gitu. Satu hal yang terindah di tempat di Bali itu dia bilang ada satu tempat dimana yang lu bilang lah pokoknya. Iya. Ada rumah ada rumah ibadah gabung-gabung apa deret gitu atau pokoknya dia bilang di satu daerah yang sama dan itu jadi satu hal yang unik. Karena kebiasaan yang udah dibangun atau karena menghargai yang tadi lu bilang kalau gue pakai bahasa lu berarti menghargai yang punya tanah di sana akhirnya terbangun itu. Tapi kenapa menurut pandangan lu kok Bali bisa jadi apa ya satu kalau kita pergi ke situ kayaknya kita berasa kayak wow ini apa ya kota budaya banget atau kota gimana yang ngerti ya? Maksudnya bahasanya gitu loh. Bali itu kekeluargaannya mereka tuh ya erat gitu. Jadi misalkan nih, gua datang dari Institut Seni Indonesia kan, di Denpasar. Gua datang dari Denpasar. Gua ke tempat tongkrongan yang belum pernah gua datengin. Sedangkan gue punya teman-teman yang kuliah di tempat-tempat institusi lain gitu, Universitas Dayana gitu kan, UNUD misalkan, atau anak sekolah tinggi desain STD, sekolah tinggi bahasa asing STIBA. Gue datang ke tempat itu, misalkan gue lagi sendirian nih, gue lagi butuh teman ngobrol, baterai gue habis, HP. Akhirnya ya udah, kalau mau dapet teman ya cari aja gitu kan. Misalkan lagi sepi, waiternya diajak ngomong, udah berapa lama nih kafenya buka? Oh udah segini-segini, ya general kan misalkan. Terus lama-lama nanya gitu, kuliah sambil kerja atau kerja aja? Ya biasa general kan. Kalau misalkan dia ngomong, oh aku dari UNUD jurusan ini, oh kamu kenal ini nggak? Udah tahu udah lingkupnya gitu, pasti kenal sama ini iya kan. Jarang ketemu orang yang satu vibe gitu. Orang yang kalau udah vibe-nya itu kerasa, bisa tahu dah kalau lingkup kita sama nih. Itu tentang life ya, sama friends, society-nya kayak gitu. Kalau culture-nya, jadi kalau misalkan kita ngomong tentang culture di situ, itu udah nyangkut sama adat istiadat setempat. Terus habis itu rutinitas mereka setiap hari. Kita tahu kan yang di bawah tuh iya. Banten namanya. Itu kan buat sesembahan untuk doa, perlindungan lah gitu kan sama yang di atas.
emang bineka, dan sebinekanya mereka yang menentukan mereka itu seperti apa itu akhlaknya, oknumnya udah pasti, attitude dari oknum. Ya, ya. Yang penting baik di dunia, norma dan nilai kehidupan. Itu di bagian culture-nya kita berbudaya untuk menjadi manusia. Nah, next, berhubungan dengan di Bali, gue mau ngobrolin soal apa yang lu fokusin dengan dunia kuliah lu, yang menurut gue cukup unik. Mungkin lu bisa kasih tau kayak dari apa ya, gambaran umum aja dulu. Kayak apa sih yang lu pelajaran sekarang, dan itu kayak gimana gitu? Seni murni adalah seni pertama. Nih, seni murni itu kan lukisan ya. Nggak tahu Enggak, gue. seni murni Nggak tahu. ada berapa ya? Ada 2. Yang pertama itu melukis atau gambar 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi. Nggak mungkin 4 dimensi anjir. 4 dimensi itu patung, mematung. Gambar tertua yang pernah dibuat di bumi itu kalau Anda lihat goresan-goresan orang purba tuh bikin gambar mamut. Nah, mayornya misalkan nih. Mayornya ada 2 tadi itu. Yang pertama itu seni lukis, yang satu seni patung. Seni lukis itu ada kontemporer, klasik, tradisional, dan modern. Bahas dari yang klasik dulu deh. Yang klasik itu seperti Renaissance itu. Tahu kan lukisan Yesus yang sama 12 murid itu? Itu Renaissance. Lukisan Mona Lisa itu Renaissance juga. Lukisan klasik itu lukisan-lukisan yang Michelangelo tuh yang di atas, yang di langit-langit. Ya. Itu juga Renaissance sih, cuma itu klasik gitu. Kayak berkelas. Punya nilai tersendiri. Mereka semua klasik. Renaissance klasik, Hellenisme itu klasik, semua yang klasik tuh apa ya? Punya nilai monumental tersendiri. Setelah itu ada tradisi. Tradisi tuh wayang tuh masuk tradisi. Wayang, kemasan, apalagi ya? Batik juga tradisi. Terus habis itu juga ada kaligrafi Arab, kaligrafi aksara Bali, aksara Jawa, itu satu tradisi ya. Itu budaya yang nggak boleh sampai hilang. Terakhir itu, bukan terakhir. Kedua terakhir itu namanya modern. Lukisan modern itu seperti Van Gogh, seperti Pablo Picasso, yang punya ciri khas sendiri, aliran sendiri, surrealisme, impresionisme. Ya, Mr. Wisnu bisa jelaskan sebenarnya kenapa tanya ke saya. Terus habis itu kontemporer. Kalau kontemporer itu lebih ke, kamu tahu gak sih, kalau misalkan kok kamu jadinya, lu ya harusnya, nggak apa-apa lah, terlalu sopan saya di Bali itu, nggak boleh pakai lu gue soalnya, harus kamu yang. Terus habis itu next ya, janganlah studies tuh susah soalnya, aku tuh jadi keingetan gitu, belajar apa aja, seberapa sulitnya. Contemporary art tuh yang suka digambar orang, misalkan nih, ini kanvas, dikasih warna langit hitam gitu, terus habis itu ada siluet pohon warna hitam, terus kasih cipratan-cipratan bintang-bintang dulu, itu udah kontemporer karena banyak orang melakukan itu. Jadi tato pun juga masuk kontemporer. Itu rajah tubuh soalnya. Medianya itu bukan kanvas, bukan kertas, bukan dinding, tapi di badan. Itu termasuk fine art. Itu major and studies, lalu karir seniman bilangnya. Siapapun yang nonton, seni itu bernilai, apapun bentuknya. Terus habis itu, apa lagi ya, karir orang bisa jadi desainer. Desainer ya, bukan fine art ya.
Tapi kadang-kadang juga ada kok orang fine art yang dia belajar ilmu grafis, terus dia akhirnya menuangkan skill dia freehand ke graphic design. Itu lebih bagus sih. Apalagi udah bisa animation. Kenceng jobnya tuh udah job sebelah gitu. Nggak jadi pelukis lagi. Apa yang dinilai dari lukisan itu ekspresi dan narasinya. Ekspresi itu caranya sumpah kenapa nih gue ngantuk. Ekspresi itu cara seniman menuangkan perasaannya ke dalam lukisan. Contohnya gue ngelukis sambil marah, tiba-tiba jadi banyak cat warna merah gitu. Contohnya lagi mellow, sedih, banyak biru atau abu-abu gitu. Lagi tenang, tidur, nggak ngelukis. Berarti lebih ke cara mengekspresikan loh. Estetika seni, estetika bener gak sih bahasanya? Estetika benar, estetika. Keindahan. Tapi lebih bagus lagi kalau ditambahin sama narasi. Kamu tuh tulis apa maknanya. Jadi harus dijelaskan. Kayak presentasi lah gitu. Lu bikin karya, lu presentasiin. Lu bikin misalkan somai nih. Lu jualan somai nih. Lu kayak ngeyakinin pembeli lu, apa yang spesial di somai ini? Isi telur kah, isi tahu, isi tempe. Somai isi tempe. Enggak. Next. Kayak yang gue jadi tertarik gitu dengan melihat obrolan lu tadi. Jadi fokus lu dengan sedemikian banyak jenis-jenis fine art itu ya berarti ya. Kayak lu mau fokusnya kemana sama apa yang awalnya kayak membuat lu tertarik dengan kayak fine art itu sendiri gitu? Oh, ini agak gimana ya? Fine art kan seni murni artinya. Dan gue ambil seni rupa. Seni murni itu ada banyak sebenarnya. Tapi ini seni rupanya. Seni murni yang lain tuh musik juga ada, seni tari. Nah, seni rupa itu saya ambil majornya itu lukis kan. Dan itu benar-benar seni rupa yang nggak bisa dipisahkan sama ekspresi. Sedangkan kalau seni terapan itu beda lagi. Seni terapan itu kriya itu furniture. Lu tuh bisa bikin meja yang diputar jadi gede gitu loh. Itu enak banget. Terus habis itu desain interior. Iya, desain interior juga ada furniture dia. Arsitektur juga masuk ada. Terus habis itu fashion design. Terus habis itu ada juga filmmaking, sinematografi. Animation juga masuk seni terapan. Itu tuh banyak job lah mereka. Seni murni itu harus mengekspresikan diri dan orang harus suka supaya bisa beli. Ini kanvas kosong, kita dikasih di ruangan kosong tuh bisa gambar apa aja kita. Teman kita nih lagi rokokan, bisa kita gambar tiba-tiba gitu. Karena gabut gitu kan. Ngelihat pilihan lu unik juga ya berarti ya. Kalau dari perspektif gue ya, maksudnya cukup unik di zamannya sekarang mengekspresikan diri, it's something great gitu bagi gue. Tapi lu memilih, gue nggak tahu dibilang ini jatuhnya anti mainstream atau enggak, tapi kayak lu memilih fine art other than kayak seni terapan gitu. Kayak apa yang jadi akan memotivasi lu? Apa kayak lu kepengen jadi bener-bener maksudnya seniman sejati yang kayak mengekspresikan gitu, atau kalau lu bilang kan tadi bahasa lu seni terapan jobnya lebih enak gitu-gitu, kenapa lu nggak ke arah sana aja? Gue nggak suka banget sih untuk membuat satu karya. Tapi? Gue pengen jadi pengkaji malah. Kurator. Gue menilai satu lukisan, gue bukan korek sih. Gue bongkar keasliannya, maknanya gue bongkar juga, narasinya gue telaah. Jadi gue bisa lihat apa sih intinya dari lukisan ini yang membuat satu karya lebih bernilai dari karya yang lain. Dan gue bisa kasih tahu orang
karena nilainya ini lebih, jadi Anda bisa beli segini harga pricing jadi. Biasa kurator tuh kerja di pameran sih atau di museum gitu. Oh, berarti itu nanti lu mau jobnya kurang kayak itu. Yang lu Kurator. kayak iya yang lu iniin. Pengenin gitu. Iya. Gue pengen jadi kurator sebenarnya. Cuma kalau misalkan dosen gue nggak ngasih, gue harus jadi kurator pas gue S2 misalkan, ya tetap harus ngelukis gue untuk tugas akhir nih, untuk sidang, untuk bisa bikin skripsinya. Karena kalau misalkan gue nggak mulai dari awal gitu, gue nggak cari-cari bahan, nambahin wawasan, mau apapun yang gue pilih, maupun itu pengkajian atau penciptaan karya seni, gue nggak bakal bisa jalan kalau wawasan gue stuck di semester ini aja gitu. Ya. Gue banyak nyari referensi ke museum mana, ke apa pameran mana gitu. Kalau misalnya nih orang kayak gua lagi mencari-cari jurusan contohnya gitu. Terus kayak gue melihat fine art gitu as a choice of jurusan gitu. Kayak apa sih menurut lu menarik dari fine art gitu? Apakah dari kayak karena lu kalau misal lu mau masuk sini lu harus suka untuk menilai suatu karya gitu, atau lu harus bisa melihat estetikanya, atau kayak gimana akhirnya membuat kayak oke gitu untuk Lu dari nol juga bisa. fine art gitu. Seni itu bukan bakat. Seni itu dibutuhkan latihan. Bolehlah bakat. Bolehlah lu dari keturunan lah bilang gitu. Orang Bali banyak kayak gitu. Dia tuh turunannya bapaknya pelukis gitu-gitu. Cuma nggak begitu penting. Kalau lu bisa latihan terus berkarya gitu kan, bisa kok bagus. Jadi yang membuat lu interested tadi, kalau misalnya gue kayak ngulang dikit, berarti karena lu suka yang tadi kurator itu kayak menilai estetika dari suatu seni gitu. Gue suka untuk menilai, gue suka untuk berbicara, gue suka untuk presentasi, dan gue ngerti art itu nilainya di mana. Sedangkan dulu orang suka bilang, dia anak art banget, dia suka bikin kerajinan. Sebenarnya karena dari dulu gue suka art, tapi gue tuh lebih ke pemaknaan, filosofi. Nah, ditambah lagi gue bisa ngerjainnya. Skill basic untuk artwork lah ya bilangnya. Bukan anak art ya, sorry, salah kalian semua. Kalau anak art, bukan gitu. Gue tuh bukan artis. Gue sudah aja belum kan, nggak boleh gue sebenarnya. Makanya institusi gue tuh bilang, kamu jangan nyeniman. Jangan sok-sok jadi seniman. Kalau belum bisa melampaui kami yang dosen gitu loh. Nggak takut gitu ya, aduh takut kali. Kami tuh belum sarjana, dosen kami S3 gitu, masih jauh kan. Jangan sok seniman lah gitu. Kalau udah sarjana baru boleh gitu. Waduh, lulus aja gimana corona. Waduh. berarti menurut lo kurang lebih modalnya itu dong yang lo bilang. Maksudnya gini, lo kan bilang tadi terlepas bisa gambar atau enggak semua dari latihan kan. Berarti untuk ke seni murni itu sendiri harus ada passion untuk kayak di bidang untuk kayak lo melihat kayak nilai daripada suatu lukisan. Maksudnya untuk bener-bener memahami gitu. Karena kan kalau yang dari yang gue lihat kan kayaknya lu kan emang juga passionate untuk kayak memahami kayak berbagai jenis lukisan gitu loh. Kalau misalnya tadi yang pembagian dua jenis itu kan ada yang seni murni, ada yang seni terapan ya yang tadi lu bilang ya. Nah, berarti menurut lu orang-orang yang mau ke fine art gitu harus mempunyai cinta terhadap seni, bukan cuma kayak seni gue bisa, yang penting gue bisa seni, bisa gambar, terus gue bisa jadiin job. Berarti kalau orang-orang yang kayak gitu mendingan ke seni terapan gitu. Apa gimana? Kalau itu lu harus survei. Soalnya gini loh, orang Bali dan orang Jogja itu bisa hidup dengan lukisan atau seni murni gitu.
Orang Bali itu, orang Ubud tuh banyak banget pelukis. Kerjaannya tuh pelukis. Di KTP tuh seniman. Ya. Bukan wira swasta, seniman. Jadi dia menjual lukisan, terus dia bisa hidup dari situ. Makanya orang Jogja, orang Bali itu apresiasi terhadap seni itu bagus sekali. Lukisan tuh lebih dari itu. Kenapa orang-orang kayak lukisan-lukisan dari Avandi, lukisan-lukisan Basuki Abdullah, yang beli itu orang-orang besar, museum-museum besar, bahkan Pak Soekarno pun beli lukisan mereka. Maknanya dan nilainya lebih tinggi, punya maestro seperti mereka gitu. Museum-museum kayak Neka, terus habis itu Pak Gunarse nggak ada museumnya, ada ya. Pokoknya museum-museum besar di Bali, Pasifika. Kalau Bung Karno tuh punya museum di Jalan Merdeka kan, namanya Museum Negara. Itu orang-orang yang ngerti seni semua yang bisa beli itu tuh orang-orang yang ngerti seni. Lu bayangin aja deh. Ada cerita nih, bukan cerita sih. Anda kalau mau lihat di Google juga ada pasti. Ya ada orang Jogja nih. Dia bikin lukisan. Nih, gue gambarin ya. Jangan senyum-senyum, lu kocak nih. Ambil aja kayak gini nih. Ini kanvas nih. Warnanya kuning nih. Terus habis itu ada garis merah. Kayak gini. Gini. Kelihatan? Ya. Ya. Lukisannya cuma kayak gini. Lukisannya cuma kayak gini, lu bayangin. Terjual ratusan juta. Tahu judulnya apa kayak gini? Apa? Tampak wayang dari depan. Lu bayangin coy, wayang. Gini kan dia. Ya. Narasi coy. Ini satu ide yang nggak pernah kepikiran orang. Ini orang Jogja yang bikin kayak gini. Cari di Google, tampak wayang dari depan, lukisan. Pasti gitu. Pasti orang apaan garis doang gitu kan. Satu kanvas besar. Terus titik tengahnya. Lu bayangin kalau misalkan, nih, wayang itu kan kayak gini lah bentukannya ya. Kepala sampai kaki gitu kan. Kepala sampai kaki. Kalau dari depan kan begini. Bener dong. Bener dong dia bikin shred gitu doang. Jadi ide, ekspresi, perasaan itu dituangkan ke dalam lukisan. Sehingga orang tertarik untuk beli. Itu tips buat seniman di luar sana ya. Yang mau bikin TA atau gimana. Saya belum sih. Kasih trik padahal saya belum ya. Kayak misalkan orang jomblo ngasih saran cinta buat yang tangan lucu ya. Agak-agak ironis sekali. Enggak sih, mungkin untuk apa ya, fine art mungkin gue untuk sekarang yang kesempatan sekarang mungkin gue udahin dulu untuk tema ini, karena gue mau memberikan kayak perkenalan aja gitu kan. Karena fine art ini kalau menurut gue, kalau gue kan orang awam banget kan, yang kayak seni aja kayak oh ya gue cuma belajar di sekolah gitu. Makanya kenapa gue bilang kayak tadi apa ya, sesuatu yang unik, karena yang kalau orang biasa tahu kan art, gambar-gambar gitu, atau yang digital atau apa gitu kan. Kalau ini kan sesuatu yang kayaknya lebih menekankan ke kalau lu punya jiwa seni yang kayak menghargai si nilai lukisan gitu-gitu, yang tadi lu bilang satu garis tapi kayaknya wow bisa jadi sesuatu yang wow bermakna atau gimana banget gitu kan. Dan itu sih maksudnya gue mau memberikan perspektif kayak gini buat misalnya orang-orang yang melihat ini, siapa tahu kayak melihat seni bukan cuma dari luarnya atau apa, tapi melihat dari meaningnya, lihat dari apanya. Kalau dia emang tertarik ke sana kan bisa ke yang kayak lu fine art gitu. Mungkin kalau sekarang gue cukupin sampai situ dulu supaya ada perkenalan lah istilahnya fine art tuh kayak gimana. Nanti kalau misalnya ada kesempatan berikutnya kayak ada yang mau memperdalam kayak fine art gimana ya, nanti kesempatan berikutnya.